fungsi pendengaran itu terhadap proses belajar mengajar itu tidak cuman sangat penting, tapi sangat penting. Ya. Ini kita berurusan dengan anak-anak, ya. Anak-anak. Kadang-kadang mereka sendiri tidak paham apa yang terjadi pada dirinya. Yang dirasakan tuh belum paham ya. Iya. Jadi yang harus peka adalah guru atau orang tua. Gitu. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa. Bincang-bincang dengan Dr. Ki Hastanto, SPTHTKL, dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, kepala dan leher RSUD Jombang, membahas tentang gangguan pendengaran pada anak sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat RSUD Jombang. Senang sekali saya Ayu Karina dapat menyapa Anda dalam program Humas RSUD Jombang Menyapa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang gangguan pendengaran pada anak usia sekolah, yang tentunya sangat memiliki peran yang sangat penting khususnya bagi para orang tua dan juga tenaga pendidik, yaitu tentang gangguan pendengaran pada anak usia sekolah. Seperti yang kita ketahui, kemampuan pendengaran yang baik dan juga optimal sangat memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar, kemudian komunikasi dan juga perkembangan pada anak. Untuk mengupas topik ini lebih dalam, saya tidak sendiri. Datang bersama kami, telah hadir bersama kami Dr. Ki Hastanto, spesialis THT BKL. Mari kita sambut. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya dokter pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Gitu. Dokter, untuk membahas pada kesempatan kali ini tentang gangguan pendengaran pada anak usia sekolah, yang seringkali tidak kita sadari namun sangat berdampak pada proses belajar maupun perkembangan pada anak. Sebagai pengantar pembahasan kita kali ini, sebenarnya seberapa penting peran pendengaran dalam mendukung proses belajar pada anak? Monggo. Ya, jadi fungsi pendengaran itu terhadap proses belajar mengajar itu tidak cuman sangat penting, tapi sangat penting. Ya. Karena kenapa? Transfer ilmu atau diskusi di dalam ruang kelas itu sebagian besar kan auditorik ya, verbal. Nah, memang ya ada masih menggunakan tulisan, monitor atau tambahan. Cuman kalau menurut saya ya terminasinya itu tetap pada verbalnya. Berarti memang sangat penting ya dokter peran sangat untuk proses perkembangan dan juga proses belajar pada anak. Kemudian apa saja dokter jenis-jenis gangguan pada pendengaran ini, bisa dijelaskan jenis-jenis pendengaran? Ya, jadi yang sebenarnya jenis gangguan pendengaran kalau secara lengkap itu banyak. Cuman ini saya fokuskan ke yang lebih sering dialami anak-anak usia sekolah. Jadi ada 3 yang sering itu. Jadi yang paling pertama itu gangguan konduksi, itu yang paling sering. Kemudian yang kedua gangguan sensori neural. Yang ketiga itu central auditory CAPD ya, central auditory persepsi disorder. Jadi sebetulnya kalau kasus CAPD ini agak jelek ya dibanding dengan jumlah kasusnya dengan 2 kasus yang tadi. Cuman ini memang ada yang diterita usia sekolah yang lebih muda. Jadi misalnya playgroup, TKA, TKB gitu. Jadi sebetulnya dia gangguan pendengarannya normal. Cuman yang bermasalah di terminasi pemrosesan di otaknya. Baik. Kalau bisa saya jelaskan sepintas, jadi gangguan konduksi, jadi itu terjadinya di segmen telinga luar. Jadi kalau konduksi ya, jadi
gelombang suara itu kan merambat gitu. Nah, kalau ada halangan di segmen telinga luar, itu dia akan menyebabkan gangguan konduksi. Apa saja yang menyebabkan di situ? Biasanya yang paling sering kotoran telinga. Kotoran telinga. Ya, tapi tidak sembarang kotoran telinga. Jadi kalau kotoran telinga hanya sedikit atau hanya nempel-nempel di pinggir-pinggir itu normal, nggak apa-apa. Tapi ini kotoran telinga yang banyak dan keras. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, gangguan konduksi itu ada di segmen telinga tengah. Jadi segmen telinga tengah itu ada suatu kondisi yang menyebabkan tertimbunnya cairan di situ. Ya, itu cairannya kental, tidak seperti cairan air gitu, enggak kental sekali. Jadi itu juga bisa membuat gangguan konduksi. Kalau yang CAPD yang seperti saya jelaskan tadi, sebenarnya dia kemampuan pendengarannya kalau diperiksa dengan alat normal, cuman prosesnya yang di otak itu yang agak berbeda gitu. Nah, itu penyebabnya pematangan di sel otaknya masih belum matur ya. Matur. Terlambat istilahnya. Tapi itu nanti tidak menetap ya, nanti dengan terapi, dengan tindakan pendampingan itu nanti dikalibrasi ya. Jadi sebetulnya kayak anak speech delay itu kan diajari ngomong. Kalau ini mengkalibrasi otak bahwa kata ini bunyinya juga seperti ini, ya seperti itu. Ya. Kemudian dokter, gangguan pendengaran ini dapat sangat mempengaruhi proses belajar ya kalau itu betul? Iya, sangat. Jadi itu tadi seperti yang di awal ini tadi, karena proses belajar mengajar ya, proses sosialisasi juga butuh verbal ya dan pendengaran. Kemudian dokter, jika orang tua mulai mencurigai adanya gangguan pendengaran pada anak, kapan sih sebaiknya dokter harus pergi ke THT gitu, THT gitu? Karena kan mungkin orang tua juga para guru juga kan nggak begitu paham ya dokter ya tentang gangguan ini. Kapan kita harus segera memeriksakan anak? Ya, jadi kalau kita menemukan gejala penurunan pendengaran pada anak, ya sebaiknya tidak boleh ditunda ya. Ntar aja, nanti paling juga bisa sendiri atau dengar sendiri. Gitu ya, jangan, soalnya nanti akan terjadi sequel ya. Jadi tapi sebelum dibawa ke dokter, kita juga perlu tahu tanda-tandanya ya. Tanda-tandanya, karena ini kita berurusan dengan anak-anak ya. Anak-anak kadang-kadang mereka sendiri tidak paham apa yang terjadi pada dirinya. Yang dirasakan tuh belum paham ya dokter ya. Jadi yang harus peka adalah guru atau orang tua. Gitu. Ya. Jadi tanda-tandanya sedikit banyak seperti ini. Jadi kalau di dalam kelas anak itu terlihat bingung, gelisah, tidak konsen, terus sesekali tanya ke teman sebelahnya gitu ya. Jadi selalu bertanya gitu. Mengulang pendengarannya ya dokter ya. Guru itu ngomong apa sih? Kok nggak jelas gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, gangguan pemusatan perhatian, gangguan konsentrasi. Jadi gangguannya begini, teman-temannya masih konsen, dia sudah nggak konsen, sudah capek. Ya, kenapa kok seperti itu? Karena dia terlalu effortnya untuk mendengarkan itu lebih besar daripada teman-teman yang tidak punya penurunan pendengaran. Nah, jadi yang teman-temannya mungkin setengah jam masih konsen, dia 15 menit sudah capek. Sudah capek. Kalau sudah capek, akhirnya responnya macam-macam. Bisa dia cuek gitu ya, atau malah kalau anak yang ekstrovert gitu, dia malah cari kegiatan yang lain. Nah, akhirnya
salah penilaian. Iya. Oh ini ADHD ini anak ini gitu ya, dokter ya. Ya, bisa Jadi mungkin begitu. tanda-tandanya seperti tidak konsen, kemudian bingung, mengulang pendengaran gitu pada anak usia itu harus segera berobat di rumah sakit ya dokter ya. Oke, baik. Kemudian dokter, bagaimana cara mencegah gangguan pendengaran pada anak usia sekolah ini? Ya, mencegah ya. Jadi kalau di sikonnya anak usia sekolah, pencegahan itu sebetulnya ya antara sulit dan mudah ya. Di sekolah-sekolah, apalagi ya kalau misalnya sekolah dasar atau itu agak sering diadakan screening ya, screening pendengaran ya, terutama anak-anak yang itu tadi yang menunjukkan gejala-gejala yang lucu-lucu tadi itu. Selain itu juga ini ada mungkin disempatkan untuk edukasi tenaga pengajar dan orang tua untuk mensosialisasi tanda-tanda penurunan pendengaran pada usia sekolah. Dan ada lagi satu lagi ini pesan dari saya ini. Iya. Fenomena penurunan pendengaran atau kerusakan pendengaran gara-gara pemakaian earphone yang tidak semestinya. Yeah. Ini kasusnya agak meningkat ya. Yeah. Jadi itu dikelompokkan sebagai gangguan pendengaran akibat bising. Tapi bukan bising yang seperti sound horeg atau bising knalpot itu bukan. Jadi bisingnya itu karena pemakaian headphone yang volumenya terlalu kencang, durasi waktunya terlalu lama ya. Jadi yang benar pemakaian earphone itu volume maksimalnya hanya 60%. 60%. Ya, hanya 60%. Kemudian durasi waktunya hanya 60 menit. Nah, kalau misalnya butuh pemakaian earphone lebih dari 60 menit, itu harus diistirahatkan dulu. Paling tidak setengah jam. Baru lanjut pemakaian lagi. Oke, begitu. Jadi memang peran ini sangat penting sekali ya dokter ya, orang tua dan juga tenaga pendidik terutama ya, harus dilakukan screening terlebih dahulu dan juga segera untuk memeriksakan jika ada gejala keluhan yang disebut oleh dokter Krisanto. Kemudian dokter, apa take home message atau pesan untuk para orang tua di rumah yang mungkin belum paham tentang pendengaran ini, gangguan pendengaran ini? Ya. Monggo dokter. Ya, jadi untuk tenaga pendidik dan orang tua di rumah sebaiknya waspada ya tanda-tanda seperti yang disebutkan tadi. Anak tidak konsen di ada laporan, anak tidak konsen di sekolah, kemudian ada lagi penurunan prestasi ya. Jadi biasanya dia pinter atau biasanya prestasinya sekian jadi tiba-tiba turun. Kemudian ada perubahan perilaku juga. Yang tadinya ceria jadi menutup diri atau yang tadinya agak tenang akhirnya belakang ini kok lebih ekstrovert ya, lebih ekstrovert gitu. Nah, itu bisa jadi merupakan tanda-tanda gangguan pendengaran. Gitu. Baik, sahabat Sesur Jombang, dari pembahasan kita dengan Dr. Krisanto, spesialis TKL, dapat kita pahami bahwa gangguan pendengaran pada anak usia sekolah seringkali tidak kita sadar sejak awal. Namun dapat berdampak sangat besar pada proses belajar, tumbuh kembang, komunikasi sosial pada anak. Oleh karena itu, peran orang tua dan juga guru, tenaga pendidik sangat penting untuk mengenali gangguan pendengaran ini. Untuk itu kami mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap
gangguan pendengaran ini. Bagi sahabat RSUD Kabupaten Jombang yang memiliki anak, keluarga, ataupun sanak saudara yang mengalami keluhan seperti yang dijelaskan oleh Dr. Kiastanto, untuk jangan segan, jangan sungkan, jangan ragu untuk segera berobat ke Poli THT RSUD Kabupaten Jombang. Tuh. Dan jangan lupa yang terakhir untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kami RSUD Kabupaten Jombang untuk mendapatkan informasi yang lebih menarik lainnya. Untuk itu saya Rama Ayu Karina dan juga Dr. Kiastanto, terima kasih untuk atas waktu dan ilmunya yang sudah menyempatkan hadir pada program Humas RSUD Jombang Menyapa. Saya Ayu Karina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.